Dan kita akan ke informasi selanjutnya. Kita akan lihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi tidak mudah memang menghadapi ketidakpastian pasar global termasuk juga regional. Meski masih menunjukkan perlambatan, namun paling tidak ekonomi Indonesia terbukti masih tangguh untuk tumbuh di atas level 5% hingga kuartal ketiga tahun 2016. Lantas aktivitas ekonomi apa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik? Memantik momentum ekonomi. Saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dari data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS bahwa memang ekonomi Indonesia menunjukkan perlambatan. Perlambatan dari mana? Dari tren ini. Dari 5,18% pada kuartal ke-2 kemudian menunjukkan sedikit penurunan di 5,02%. Tapi angka ini sesuai dengan estimasi para ekonom. Bahwa ekonomi Indonesia tidak akan jauh-jauh tapi masih bisa lah di atas level 5% sesuai dengan target. Dan bila kita menarik ke belakang, angka 5,02% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu menunjukkan sebuah perbaikan. Pada tahun 2015, tekanan kita, koreksi kita sangat dalam 4,74%. Kita bahkan di bawah ataupun juga kurang dari level 5%. Dan ini terjadi, tren ini semua terjadi hingga pada kuartal keempat kita bisa tumbuh di atas 5,04% atau di atas 5%. Tren seluruh ini yang saya hadirkan datanya pada Anda menunjukkan masih mampunya kita paling tidak membentengi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Apa saja ketidakpastian global? Saya ingin sedikit saja untuk mengulang kembali bahwa beberapa yang paling menarik adalah ketika The Fed akan menaikkan suku bunga acuan. Ketika The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan, kemudian stabilitas politik mereka relatif lebih baik dibandingkan negara-negara emerging markets yang terkenal dengan negara yang ekonominya masih sedikit rapuh ya. Jadi itu tampaknya membuat orang akan mengembalikan dana mereka, simpanan mereka ataupun juga investasi aset mereka dari negara-negara emerging markets kemudian akan kembali ke Amerika Serikat. Dan itulah yang menjadi penyebab ketidakpastian global yang pertama. Yang kedua, kita tahu shifting ekonomi Tiongkok. Itu juga masih menjadi pertanyaan, masih perlu pembuktian. Apakah benar shifting ekonomi Tiongkok ke sektor konsumsi tampaknya juga akan mengurangi permintaan. Karena sebelumnya mereka bermain di sektor manufaktur, mereka gencar sekali mengolah produk, namun mereka kemudian bergeser ke konsumsi. Pergeseran itu tampaknya juga membuat ekonomi global batuk. Jadi ketika misalnya Tiongkok bergeser sedikit, kemudian mereka di luar track, maka itu akan sangat terasa. Apalagi Indonesia. Tiongkok merupakan salah satu partner dagang utama Indonesia dan ketika Tiongkok mengubah saja sedikit kebijakan ekonominya pasti akan langsung berdampak baik ke ekspor impor dan hilirnya nanti adalah pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya kita lihat juga bagaimana dengan dampak Brexit. Meski tidak secara langsung tapi Brexit menjadi sentimen kepada pasar global termasuk juga pasar emerging markets seperti Indonesia. Jadi angka-angka yang saya tunjukkan pada Anda ini secara makro memang menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia, berbagai strategi dikeluarkan, kemudian diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo bersama tim ekonominya. Dan kita lihat paling tidak angka 5,02% secara data menunjukkan ekonomi Indonesia relatif kuat menghadapi guncangan, kemudian juga ketidakpastian global meski masih banyak yang harus kita konfirmasi lagi, benarkah pertumbuhan ekonomi tersebut benar-benar kuat, baik tidak hanya angka tapi secara kualitas, itu nanti ada pembedahan lain lagi terkait angka tersebut. Lalu kita lihat mana yang paling menopang pertumbuhan ekonomi. Saya ajak Anda, saya dekatkan isu pertumbuhan ekonomi ini dengan aktivitas kita sehari-hari. Saya ingin tanya, Andakah yang beberapa waktu sekali akan mengisi pulsa, baik untuk menelpon ataupun untuk browsing, untuk berselancar di internet, paket data yang sekarang sedang on fire, Anda adalah penyumbang bagi ekonomi Indonesia. Karena data ini tidak main-main, pertumbuhannya signifikan, 9,2% berkontribusi untuk total pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2016. Jadi ternyata haus data masyarakat Indonesia, kemudian belanja data, mengisi ulang pulsa mereka, itu berkontribusi sangat signifikan. Tidak hanya itu, Anda yang rajin cek-cek Instagram ataupun juga belanja-belanja online, e-commerce, itu juga menjadi salah satu juga penopang yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi negara kita tampaknya harus berterima kasih ya pada kita-kita yang suka belanja gitu ya. Haruslah kan. Kemudian kita lihat bagaimana jasa keuangan asuransi 8,83%. Angka ini juga
menunjukkan kredit ya. Tapi untuk kredit memang ini saya nggak tahu ini positif apa negatif ya. Artinya tapi secara makro menjadi salah satu komponen makroekonomi, pertumbuhan kredit yang sekarang ada di level 7% memang sesungguhnya tidak sesuai dengan target. Ini artinya bank-bank kita tuh masih pelit banget ngasih kredit. Mereka tuh takut nih kalau ngasih kredit ntar bisa bayar nggak ya gitu di tengah ekonomi yang sedang melambat seperti saat ini. Tapi paling tidak itu menjadi salah satu penopang juga, 8,83%. Jadi mungkin saat ini Anda yang sedang menyaksikan, mungkin saat ini sedang lihat mau kredit mobil, mau kredit rumah, mau kredit apartemen gitu ya. Sadarkah Anda bahwa upaya Anda untuk melakukan kredit itu juga kontribusi untuk ekonomi Indonesia. Dan jadi tidak hanya belanja, jadi bayangkan double ya. Kita yang hobi belanja, kemudian kita yang hobi kredit. Ternyata dua-duanya berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi loh. Jadi kita harus bangga mungkin ya. Kita harus bangga karena kita ternyata menopang pertumbuhan ekonomi. Karena kalau nggak tumbuh loh ini ekonomi. Bayangkan mau dari mana? Komoditas sedang slumping harganya. Kemudian kita lihat juga pemerintah tuh memang harus konsumsi. Meskipun beberapa ekonom menyatakan bahwa pertumbuhan dari sektor konsumsi itu memang semu. Tapi kita bisa bilang apa ternyata sangat berkontribusi. Lalu transportasi dan pergudangan 8,2% dan ini memang ditopang oleh harga komoditas ataupun mining ya, terutama pertambangan. Beberapa hasil tambang unggulan ekspor Indonesia mengalami rally harga. Beberapa di antaranya kita lihat seperti timah ya yang tren kenaikannya lebih permanen ya kalau kita lihat trennya. Kemudian kita lihat juga ada CPO, kemudian diikuti oleh batu bara. Nah, inilah yang mempengaruhi ketika pertambangan ini mengalami rally komoditas, artinya ada permintaan global untuk barang ataupun juga sektor-sektor pertambangan, maka untuk membawa bahan tambang itu pakai apa? Butuh transportasi. Ini loh transportasinya. Kemudian apakah dia langsung dipakai? Enggak. Bahan tambang itu butuh gudang. Sehingga akhirnya disitulah ada angka 8,2% untuk transportasi dan pergudangan. Dan ini harus dijaga oleh pemerintah. 3 sektor ini harus dijaga oleh pemerintah. Menjaga momentum itu penting, jangan sampai kepleset lepas momentumnya. Lalu pertumbuhan berdasarkan pengeluaran kita lihat ini adalah beberapa PKRT ya, kita lihat ini. Kita lihat PKRT itu adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sederhananya saya buat aja konsumsi, jadi biar nggak membingungkan. Konsumsi tadi saya sudah singgung, kita yang hobi belanja ini loh, ibu-ibu, mbak-mbak yang suka lihat diskon gitu. Kelihatannya simple ya, tapi tahukah Anda bahwa itu ternyata memberikan pengaruh yang signifikan karena konsumsi tersebut 5,01% pertumbuhannya. Ya masih rajin lah masyarakat Indonesia untuk belanja ya, doyan jangan-jangan bahkan. Kemudian kita lihat ternyata bukan hanya konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi. Ini loh yang paling tinggi, 6,65% adalah PKLN PRT. Pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Tetap loh, tetap apa? Tetap rumah tangga juga. Rumah tangga itu sederhana gini loh, saya ini juga bagian dari rumah tangga. Jadi kayak individu-individu gitu loh. Nah itulah yang mempengaruhi kemudian juga pertumbuhannya tinggi banget, 6,65%. Jadi meskipun itu lembaga-lembaga non-profit ya yang suka mengadain acara, event, kemudian juga ada keterlibatan rumah tangga juga dalam event tersebut. Hal tersebut lah yang tinggi, sangat signifikan. Oke, saya tunggu dulu. Saya mau ke belanja pemerintah. Ini loh, 2,97%. Terkoreksi artinya apa? Ini loh, ketika pemerintah tahu persis, jangan jor-joran untuk mengeluarkan anggaran mereka, pemangkasan anggaran yang kemudian secara cepat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah reshuffle yaitu Ibu Sri Mulyani. Ini terbukti dengan angka negatif 2,97% untuk belanja pemerintah. Artinya untuk proyek-proyek yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah ini kerasa banget karena koreksi turun justru. Jadi ini ada dampaknya ketika anggaran dipangkas, proyek pemerintah nggak jalan, maka negatiflah angka ini 2,97%. Jadi agak melambat proyek-proyeknya gitu. Ketika proyek melambat artinya macet utamanya kayak di Jakarta makin lama juga dong ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita lihat untuk ekspor dan impor. Kita lihat bagaimana dampak pelemahan perdagangan tidak bisa tidak ini yang menjadi challenge pemerintah karena tidak bisa diatur. Jadi kalau belanja itu kan kita bisa atur, pemerintah bisa rem. Tapi kalau ini nggak bisa loh. Aktivitas perdagangan di tengah borderless yang terjadi saat ini belanja ataupun juga perdagangan bebas nggak bisa. Jadi kita lihat bagaimana ekspor kita
jatuh sampai 6% penurunannya. Impor kita juga 3,87%. Kita lihat ini. Ini angkanya minus. Jadi artinya apa? Jadi kita tidak bisa lagi memang menopang ataupun juga menumpukan ekonomi kita di dua ini. Jadi pemerintah tuh sederhana banget untuk memetakan ini ya. Tapi kalau saya ulas sedikit pembentukan modal tetap bruto itu tumbuh 4,06%. Tapi apa sih angka positif, negatif yang saya ulas ini? Bagi pemerintah ini adalah sebuah peta. Apa strategi yang akan mereka gunakan? Tools apa yang akan mereka berikan? Di mana mereka harus memberikan stimulus? Jadi angka-angka yang negatif ini harus mengalami peningkatan. Pemerintah harus menunjukkan ataupun juga mengeluarkan sebuah kebijakan ekonomi yang bisa memompa ini. Impor, ekspor, kemudian juga belanja pemerintah. Selanjutnya, pemerintah harus mempertahankan yang ini. Harus dipertahankan daya beli. Atau kalau bisa dikasih stimulus juga daya beli. Supaya bisa naik lagi angka ini. Ketika angka-angka ini naik dan kemudian tidak ada lagi yang negatif, maka itu akan sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi. Dan tidak mustahil juga, meskipun pemerintahan Jokowi sebelumnya pada tahun 2018 menargetkan akan tumbuh 7%, tapi pada tahun 2018 revisi sedikit menjadi sekitar level 6%. Lebih realistis dan bukan tidak mungkin bisa tercapai pada 2018. Saya ingin memetakan produk domestik regional bruto ini untuk menunjukkan mana yang tumbuh paling tinggi. Dulu kita selalu bicara Jawa, jadi Indonesia adalah Jawa dan kemudian itu coba dilepas. Kemudian dicoba ditunjukkan bahwa Indonesia itu ya Indonesia, bukan hanya Jawa. Sudah terbukti. Kita lihat bagaimana Maluku dan Papua 13,72% mengalami pertumbuhan ataupun juga produk domestik brutonya tumbuh paling tinggi 13,72%, kemudian diikuti oleh Jawa 5,57%. Proyek-proyek pemerintah di titik ini, kemudian juga beberapa perusahaan tambang di titik ini tampaknya menjadi salah satu juga sumber yang paling signifikan untuk tumbuh 13,72%. Sebelum ke Jawa, yang kedua adalah Sulawesi 6,67%, baru kemudian Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Sumatera, dan terakhir adalah Kalimantan. Ini menunjukkan Pemda-pemdanya, pemerintah daerah, ini jadi angka acuan loh. Harus bisa lebih baik dari ini, jangan mau kalah dong dengan Jawa, dengan Maluku dan Papua, termasuk juga kebijakan dari pemerintah pusat. Lalu struktur PDB berdasarkan pengeluaran, saya ingin menegaskan kembali bahwa konsumsi rumah tangga ini menjadi salah satu yang menopang. Masih saja 55,32% menopang total pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kemudian kita lihat untuk pembentukan modal tetap bruto 31,98%. Kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah itu bahkan less than 10% ya. Jadi lebih kecil dari 10%, hanya 8,97%. Jadi Presiden Jokowi kita sangat mengapresiasi sebenarnya ketika menginginkan proyek-proyek infrastruktur menjadi salah satu yang digenjot. Tapi juga harus realistis bahwa ada angka ini loh yang harus diperhatikan, 55,32%. Dan di tengah perlambatan ekonomi, angka ini yang hanya berkontribusi 8,97 memang untuk long term bagus, tapi lebih diperhatikan juga untuk 55,32% dari sektor konsumsi. Lalu 3,73% adalah lainnya, dan ini semakin mengukuhkan bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada belanja saya, Anda, dan kita semua.